Episode 53. Keputusan Davin. Davin masih bingung harus bagaimana. Sementara Kiana semakin terlihat tersiksa. Lama-lama Davin tidak tega. Bukan hanya itu, Davin juga tidak bisa menahan diri lagi. Akhirnya mereka melakukannya. Mereka berdua sama-sama tak terkendali, hingga melakukan berkali-kali malam itu. Akhirnya malam yang panjang itu pun usai. Davin sudah di kamar mandi. Ia sedang berendam, mengingat kemesraannya bersama Kiana semalam. Perasaannya bercampur aduk. Ada rasa bersalah takut Kiana terluka. Ada rasa cinta yang semakin menggebu. Namun juga ada rasa takut Kiana akan marah setelah sadar nanti. Pagi itu datang terlalu cepat bagi Kiana. Cahaya pucat menyelinap dari balik tirai kamar hotel, menyentuh wajahnya yang pucat dan letih. Tubuhnya terasa berat, sangat lelah. Kepalanya pening, dan dadanya sesak seolah semalam ia berlari sangat jauh tanpa sempat bernapas. Ia membuka mata perlahan. Kesadarannya datang bertahap, lalu berhenti mendadak saat ia menyadari satu hal. Ia berada di tempat yang asing, dengan tubuh yang terasa nyeri, dan ingatan yang terpotong-potong. Tangannya gemetar menarik selimut lebih tinggi. Air matanya jatuh tanpa aba-aba. Aku, suaranya pecah. Aku kenapa? Tangisnya pecah, lirih tapi penuh ketakutan. Di kamar mandi, Davin yang tengah membasuh wajahnya, langsung tersentak mendengar isak tangis itu. Jantungnya seperti diremas. Ia tahu momen ini akan datang dan ia takut menghadapinya. Ia keluar dengan langkah cepat, hanya berbalut handuk, lalu berhenti di ambang kamar. Kiana duduk meringkuk di atas ranjang, menangis sejadi-jadinya. Aku sudah tidak suci lagi, ucap Kiana di antara sesenggukan. Kalau Kak Davin marah, kalau Kak Davin meninggalkanku, aku bisa. Davin mendekat, lututnya terasa lemas. Ia memeluk erat istrinya. Kiana, suaranya serak namun tegas. Lihat aku. Kiana tersentak saat pundaknya disentuh. Tapi begitu melihat wajah Davin, tangisnya justru semakin keras. Ia memeluk pria itu seperti anak kecil yang ketakutan. Aku minta maaf. Aku nggak ingat apa-apa. Aku ceroboh. Davin menahan napas, lalu memeluknya erat. Dengarkan aku, katanya pelan tapi penuh tekanan. Kamu aman. Kamu bersamaku. Dan tidak ada satupun yang salah denganmu. Ia menjauh sedikit agar bisa menatap wajah Kiana. Semalam kamu tidak sadar karena minuman itu diberi obat. Aku yang bersamamu sayang. Aku suamimu. Dan aku bertanggung jawab sepenuhnya. Kiana terdiam. Matanya membesar. Lalu berkaca-kaca lagi. Kali ini bukan karena takut, melainkan lega. Jeti, aku tidak. Suaranya nyaris tak terdengar. Davin menggeleng perlahan. Kamu tidak sendirian. Tidak ditinggalkan. Tidak bersama orang lain. Kamu bersamaku semalam. Kiana menutup wajahnya, menangis lebih pelan. Aku sangat takut. Aku pikir aku sudah mengecewakan kakak. Davin mengusap rambutnya dengan lembut, penuh penyesalan. Yang seharusnya minta maaf itu aku. Malam pertama kita seharusnya lebih baik dari ini. Saat Kiana mencoba bangun, wajahnya meringis. Ada bagian tubuhnya yang terasa sangat perih dan lemah. Davin langsung sigap menopangnya. Aku mau ke kamar mandi, ucap Kiana pelan. Jangan dipaksakan. Davin menggelang. Biar aku gendong. Kiana menggeleng malu, tapi Davin tersenyum tipis. Kamu istriku. Tidak ada yang perlu kamu sembunyikan dariku. Dan tadi malam aku sudah melihat semuanya. Kiana memukul lengan Davin. Jangan bicarakan itu lagu, ucap Kiana tersipu. Dengan hati-hati, Davin menggandong Kiana. Langkahnya pelan, nyaris terhuyung. Ada bekas darah di spray, dan Kiana kembali panik. Davin menutupinya dengan selimut. Tenanglah, tidak apa-apa. Itu bukan hal buruk, katanya lembut. Itu pertanda bahwa kamu dijaga dengan baik, dan aku sangat menghargainya. Kiana menatapnya lama. Di matanya ada kelelahan, ketakutan, tapi juga kepercayaan yang rapuh. Namun di luar kamar itu, masih ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Siapa yang mengirim pesan itu? Siapa yang hampir menghancurkan Kiana? Dan apakah semuanya akan berhenti sampai di sini? Atau justru baru dimulai?